Pembukaan peresmian ruang terbuka hijau ini ditandai dengan penguntingan pita oleh Bupati Rini Syarifah dan didampingi Sekda Kabupaten Blitar, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Ketua Dekranasda Kabupaten Blitar, dan sejumlah Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Blitar. Setelah acara resmi dibuka, Bupati Blitar Rini Syarifah juga meninjau langsung kios-kios yang ada di ruang terbuka hijau ini. Tentunya, para pelaku usaha menyambut dengan penuh antusias. Dengan adanya ruang terbuka hijau ini menjadi sebuah tempat untuk para pelaku usaha memperkenalkan produk-produk unggulan Kabupaten Blitar. Sehingga selain dapat meningkatkan perekonomian warga, juga dapat menggalakkan gerakan BBI atau Bangga Buatan Indonesia. Alhamdulillah hari ini dibuka kembali RTH Kanigoro dengan harapan bisa mengungkit potensi ekonomi kita yang terpuruk masa pandemi. Nah, ini kita kumpulkan juga teman-teman UMKM dan pegiat tanaman hias. Dan juga ini yang saya lihat banyak pohon-pohon yang ditanam dari teman-teman anak-anak kita yang di SMP, SMA itu. Tinggal kita merawatnya seperti apa supaya ini ya wisata edukasi, wisata ekologi ini betul-betul terwujud di RTH Kanigoro. Seperti yang kita lihat, bahwasanya UMKM di Kabupaten Blitar sudah mengalami kemajuan. Dengan adanya inovasi-inovasi untuk terus up to date, dapat membuat UMKM Kabupaten Blitar ini mampu untuk terus bersaing. Seperti contohnya, yakni produk unggulan dari bank sampah. Siapa sangka, sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar dapat disulap menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual. Dan juga dapat mengajak masyarakat untuk menciptakan Kabupaten Blitar yang asri, bebas sampah. Selain itu juga terdapat kios hasil perkebunan yakni Republik Melon. UMKM ini cukup unik yakni menghadirkan seni ukiran pada buah melon. Dan beberapa kios UMKM lainnya dengan jumlah total 54 kios. 34 kios merupakan kios dari Dinas Pertanian dan Pangan. Alhamdulillah, ini kami oleh Ibu Bupati diberi kepercayaan untuk mengisi stand itu dari 54 kita diberi 34. Itu untuk komoditas pertanian. Komoditas pertanian itu mulai dari tanaman horti, juga ada tanaman perkebunan juga, itu untuk pengisian ini. Alhamdulillah. Dan ini memang kalau melihat di sini adalah taman. Kita diharapkan untuk bisa mengisi untuk tanaman-tanaman hias yang nantinya bisa mempercantik RTH dan nantinya juga bisa memberi daya tarik masyarakat sehingga masyarakat nanti untuk berkenan berkunjung ke sini sehingga kegiatan bisa berjalan. Bupati Blitar bersama Kepala Dinas Pertanian dan Pangan meninjau langsung kios tanaman hias yang mana nantinya Dinas Pertanian dan Pangan ikut andil untuk mengisi tanaman hias guna estetika ruang terbuka hijau yang dapat menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Mengingat bahwa tanaman hias saat ini banyak dinikmati oleh berbagai kalangan. Hias hari ini paling bertahan di masa pandemi. Bahkan ini jadi pekerjaan ibu-ibu yang tidak bisa keluar rumah untuk membudidaya atau cinta dengan tanaman hias.
bahkan ini bisa untuk potensi pertambahan ekonomi keluarga. Nah, tanaman hias kita ini punya kelebihan, macamnya banyak dan mempunyai satu varian yang bisa kita ekspor. Tetapi karena keterbatasan kita yang selama ini belum tereksplor ya, tanaman hias ini kalau ekspor itu mesti nunut-nunut di kota lain. Kita harap nanti teman-teman pegiat tanaman hias ini bisa menjadi satu kelompok yang kuat. Dengan bimbingan Bapak Kepala Dinas Pertanian, kita akan bentuk satu edukasi atau bimbingan atau arahan supaya bisa ekspor sendiri. Harus itu, karena potensi kita selain di pertanian, peternakan, ini tanaman hias, agro ini juga luar biasa. Nanti Pak Kadis siap membantu teman-teman tanaman hias ini menjadi kelompok yang bisa ekspor mandiri. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa RTH Kanigoro ini atau RTH pada umumnya itu mempunyai banyak fungsi. Yang fungsi yang paling utama adalah fungsi ekologi, di mana RTH itu bisa menjadi tempat produksi oksigen yang diperlukan oleh kehidupan kita semuanya. Tetapi fungsi lain juga sebagai tempat fungsi sosial, sebagai tempat untuk berkumpulnya warga masyarakat, fungsi edukasi untuk menanamkan pemahaman-pemahaman tentang lingkungan hidup, tentang apapun di sini bisa dilakukan, dan juga tidak kalah pentingnya adalah fungsi ekonomi. Kenapa kita tanaman hias perlu sekali untuk kita tangani, untuk ditingkatkan? Karena selama pandemi COVID-19 ini yang bisa bertahan untuk tetap hidup eksis itu adalah penggiat-penggiat tanaman hias. Ini luar biasa. Dan ini untuk penggiat-penggiat itu ternyata juga banyak yang sudah melakukan ekspor ya. Ekspor tanaman-tanaman hias itu ke luar negeri, dan ini memang dari mereka belum ada suatu perkumpulan atau asosiasi yang bisa membawa nantinya bisa ekspor komoditas-komoditas ini.